Jadi nama saya Muhammad Indro Cahyono. Orang-orang lebih senang memanggil saya biasanya Pak Dindro. Selain sebagai kepala R&D, saya membawahi banyak lab di bawah saya. Profesi saya adalah seorang virologist. Jadi saya virologist. Kalau di Indonesia virolog. Jadi kita meneliti virus, hidup tinggal bersama virus, kemudian mengamati setiap virus, penyebarannya gimana untuk banyak virus, bukan hanya untuk corona tapi juga termasuk untuk flu burung dan macam-macam virus yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, apa sih itu virus corona? Coba Pak. Coronavirus itu virus sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya, itu udah ada dari sejak mungkin 200 sebelum Masehi. Itu udah ada sebelum Masehi. Udah. Cuma namanya beda. Enggak, memang tetap coronavirus. Tetap COVID-19. Bukan. Coronavirus itu jumlahnya ada ratusan. Oh, I see. COVID-19 salah satunya dari itu. Nah, coronavirus itu nanti akan terbagi jadi 4 kelompok besar. Oke. Ada alpha, beta, delta, gamma. Nah, yang alpha itu untuk alpha dan beta untuk mamalia, kelelawar, babi, anjing, kucing, ferret, manusia ada di alpha. Di beta ada juga untuk kelelawar, kemudian untuk manusia juga ada di situ. Yang gamma untuk ayam, ikan paus, yang delta untuk burung. Nah, yang menarik di daerah beta, yang beta ini untuk manusia itu ada SARS, ada MERS. Bedanya apa Pak? Perbedaannya ada di reseptornya. Nah, yang kita bilang COVID-19 itu mirip dengan SARS. Mirip dengan SARS. Peristiwa SARS itu dulu mengerikan juga. Tapi nggak sampai kayak gini. Iya. Karena tidak disebut pandemi. Benar. Yang ini sudah disebut pandemi. Iya. Tapi kalau kita lihat perbedaannya adalah waktu SARS penyebarannya tidak terlalu cepat. Tapi orang yang terkena agak lebih parah. Sementara yang sekarang penyebarannya sangat cepat. Tapi yang terkena tidak semuanya sakit. Hanya 3% yang parah. Sisanya 97% itu 97%. Kalau kita lihat di statistik di mana kalau penduduk sekarang dunia ada 7,7 miliar. Ya. Dengan asumsi kena semua. Kalau kena semua, yang 3%. Yang mati 3%. 97% itu dia hanya terkena, dan lebih dari 50% sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya tanpa vaksin. Nanti bisa saya jelasin kenapa kita bisa sembuh dengan sendirinya. Kok panasnya nggak di luar biasanya, merasa kurang bagus, kemudian ke dokter. Dia tidak kemana-mana. Yang mau saya tanya, apa semua rumah sakit di Indonesia udah bisa mendeteksi corona? Deteksi corona itu hanya bisa dilakukan lewat PCR. PCR itu jadi mesinnya tuh, mesin PCR tuh mesin kecil aja, orang-orang pada nyembah itu, padahal sebenarnya itu cuma mainan anak-anak aja. Jadi kalau kita ngambil gampang sama mesinnya, bingung saya ini. Saya 15 tahun untuk mainan virus dan juga melakukan hampir semua uji diagnostik dari serologi sampai PCR sampai mana, sampai isolasi virus itu saya kerjain semuanya. Makanya saya tahu setiap detailnya itu. Makanya saya bisa nebak bahwa nomor 27 itu kena, bukan dari luar negeri, bukan dari mana, tapi emang dari paparan di lingkungan. Kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ. Sekarang korban coronavirus seluruh dunia ada sekitar di 80.000 sekian penderita. Tapi dari 80.000 itu nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400 yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silakan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak yang orang yang terkena coronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3. Tidak besar. Ini kita bisa lihat dari hasil statistik dimanapun di seluruh dunia bahwa masih selalu akan ada 97% orang yang recovery. Jadi kalau dari 100% populasi ada 3% yang masuk ke fatality rate, dan 97% itu dia bisa pulih dan juga bisa masih tetap sehat. Ini yang terjadi di pasien nomor 1, 2, 3.